Sumber hukum pidana khususnya dalam pidana material ada di dalam KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan produk dari KUHP Belanda yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Teori hukum mati. Teori hukum mati ini dikemukakan oleh seorang filsuf pencetus hukuman mati, yaitu Kaisar Lombroso, yang menjelaskan bahwa penjahat memiliki ciri fisik seperti orang besar, mata sipit, kapasitas otak yang lebih kecil dibanding manusia normal lainnya, dan cenderung mentato badan. Peraturan-peraturan lain di samping KUHP atau selain KUHP ada di dalam Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pidana umum mengatur norma dan keharusan, sedangkan pidana khusus adalah tidak hanya material tetapi ada formilnya. Pengertian hukum pidana atau strafrecht. Hukum pidana material atau hukum pidana objektif atau hukum pidana substantif atau criminal art merupakan keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan bagi yang melanggarnya dan diancam dengan pidana. Diatur ini juga berisi keharusan dan larangan yang diatur dalam asas legalitas. Pengertian lainnya mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau hubungannya dengan asas kesalahan, tindak pidana tanpa kesalahan. Contohnya seperti yang mengatur hukum pidana material itu seperti KUHP dan peraturan lain di luar KUHP. Yang kedua ada hukum pidana formil atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif atau criminal procedure. Artinya keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pembinaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana. Pengertian lainnya merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk aparat pemerintah hukum atau criminal procedure. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Bagian yang bersifat umum ini berlaku umum seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 yaitu dari halaman 1 sampai 103. Bagian khusus, bagian yang bersifat khusus ini mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman pidana berupa sanksi yang melanggar. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai pasal 488 dan mengatur pelanggaran ada di dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana. Berlakunya hukum pidana ini ada dua, yaitu menurut waktu atau locus temporis dan menurut tempat atau locus delicti. Menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas, principle of legality. Dalam KUHP diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang memiliki syarat 1. Tindak pidana harus terlebih dahulu di dalam rumusan undang-undang, yang artinya tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Dan kedua, larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Memiliki poin yaitu tidak boleh berlaku surut atau retroaktif, menjamin individu dan kewenangan-kewenangan penguasa, dan sanksi pidana merupakan paksaan. Yang kedua, menurut tempat atau locus delicti ada yang berupa daratan negara atau perairan atau laut teritorial dan udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu 1. Asas teritorial ada dalam pasal 2 KUHP yang berarti berlakunya untuk seluruh warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Yang kedua ada asas personal atau nasional aktif ada dalam pasal 5 KUHP, berlaku untuk warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Yang ketiga ada asas perlindungan atau nasional pasif ada di dalam pasal 4 dan 7 yang berarti apabila pejabat negara melakukan suatu tindak pidana maka memiliki hak imunitas. Yang keempat ada asas universalitas atau seluruh wilayah. Yang kelima ada ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional.